Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pelanggaran etika dan kepemimpinan pada kasus PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya Vira Ayu Damayanti dengan NIM belakang 077. Saya Fatianda Sitauri Bembi, NIM belakang 219. Dengan saya Suham Cahyono, NIM 013. Bersama dengan dosen pengampu mata kuliah kami adalah Bunda Erina Sukaryati dan juga Bu Zahroh Naimah. Pembahasan akan diawali dengan kronologi kasus. Kasus ini berawal dari kesulitan keuangan yang dialami oleh TPS Food Tbk yang mengakibatkan kesulitan membayar bunga dan pokok obligasi serta berujung pada gagal bayar. Puncak perseteruan dalam internal perusahaan terjadi pada tahun 2018 di mana diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang menggantikan jajaran direksi lama yang dipimpin oleh Stefanus Joko Mogoginta dan digantikan oleh Hengki Kostanto sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru. Hasil dari RUPS luar biasa juga memberikan mandat kepada manajemen baru untuk melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan TPS Food. Lalu, manajemen yang baru menugaskan EY melakukan penelaahan atas beberapa akun dalam laporan keuangan. Dan pada tahun 2019, EY menyampaikan laporan hasil investigasinya yang mendapati dugaan adanya penggelembungan atau overstatement senilai 4 triliun oleh manajemen lama. Dan hasil tersebut sudah dilaporkan oleh manajemen baru kepada Bursa Efek Indonesia. Setelah mendapat hasil laporan investigasi, OJK memanggil manajemen baru untuk meminta klarifikasi atas hasil tersebut. Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia mengumumkan tentang penghentian sementara perdagangan efek PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Pada tahun 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada kedua mantan direksi PT 3 Pilar Sejahtera Food, yaitu Joko Mogoginta dan Budi Istanto dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara dan denda masing-masing 2 miliar rupiah. Pada bagian berikutnya terkait dengan pelanggaran etika yang dilakukan. Pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan yang pertama adalah adanya perusahaan afiliasi, dan yang kedua perusahaan melakukan overstatement pada EBITDA, dan yang ketiga perusahaan juga melakukan overstatement pada piutang maupun penjualan, yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip etika yang berkembang di perusahaan atau yang ditetapkan oleh organisasi, sehingga kalau kita berpandangan pada sisi teorinya maka sangat cocok sekali jika dihubungkan dengan teori deontologis maupun teori virtue ethics. Tantangan yang terjadi adalah perusahaan tidak dapat bersikap adil dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap perusahaan, dalam hal ini diakomodasi oleh stakeholder dan juga kepentingan stakeholder yang lainnya seperti masyarakat dan juga pemerintah. Besarnya kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini menunjukkan perlunya tindakan pencegahan dan penanganan yang tepat dan efektif untuk memberantas korupsi dan pelanggaran-pelanggaran etika lainnya dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa solusi pencegahan masalah korupsi dan pelanggaran etika yang dapat dilakukan.
Dalam permasalahan etis, tindakan pencegahan dan penanganan perlu dimulai dari masing-masing individu. Mengingat, salah satu faktor terjadinya korupsi adalah rendahnya etika individu dari pelaku. Etika individu yang kuat dapat menjadi dasar dalam membentuk pemahaman seseorang terkait batasan-batasan dalam bertindak, sehingga individu tersebut dapat terhindar dari hal-hal yang melanggar etika. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan moral individu dan penerapan etika individu secara berkelanjutan. Selain itu, pencegahan lainnya yang penting adalah peningkatan religiusitas. Hal ini karena etika berkaitan erat dengan moralitas, dan moralitas terletak dalam sikap hati seseorang. Sikap hati ini tidak terlepas dari hubungan transendensi manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, peningkatan religiusitas diperlukan untuk memperkokoh sikap hati seseorang. Beberapa peneliti juga berpendapat bahwa dengan meningkatkan religiusitas dapat menunjang. Pada tingkat perusahaan, pencegahan yang penting dilakukan adalah merancang dan membangun sistem perusahaan yang menunjang perilaku etis, seperti sistem keuangan yang transparan, pengawasan internal, sistem whistleblowing yang independen, serta peraturan pemberian punishment dan reward yang jelas dan tegas. Perusahaan juga dapat menerapkan ISO 37001 tahun 2016 untuk mendeteksi upaya-upaya suap di perusahaan, yang terdiri dari 1. Membentuk dan membina komitmen manajemen. 2. Menunjuk pengawas anti penyuapan. 3. Menilai risiko suap untuk seluruh aktivitas. 4. Menetapkan dan mewujudkan kebijakan, prosedur, atau pengendalian lainnya berdasarkan risiko suap yang mungkin terjadi. 5. Melakukan peningkatan kesadaran bagi semua pihak terkait. 6. Melaporkan, memantau, dan menginvestigasi implementasi sistem manajemen anti-suap serta menginvestigasi kasus suap yang terjadi. Dan yang terakhir 7, melakukan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan. Dalam kasus ini, diperlukan juga pemeriksaan dan pengkajian ulang kebijakan-kebijakan perusahaan. Karena dengan terjadinya korupsi menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan perusahaan sebelumnya belum berjalan secara efektif. Selain itu, untuk mengimbangi sistem yang tegas, perlu dibentuk budaya organisasi yang menunjang perilaku etis dalam perusahaan, seperti kekeluargaan, keterbukaan, dan kerjasama. Ketiga kultur ini dibangun melalui pola komunikasi dengan tim maupun atasan. Dalam membangun budaya organisasi, seorang pemimpin memegang peran penting untuk memberikan teladan bagi karyawan lainnya. Namun, perlu diingat bahwa agar tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut dapat berjalan secara efektif, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari individu, perusahaan, maupun pemerintah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.